Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman dan yang mendengar ini yang saya sayangi. Jadi di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan tentang aliran-aliran teologi Islam, metode berpikir aliran ilmu kalam dengan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Langsung saja, saya Zainal Abidin akan mempresentasikan tentang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah adalah pendiri yang sebenarnya bagi ilmu kalam atau teologi Islam. Hampir setiap pemikiran penting dalam ilmu kalam ditemukan landasannya di kalangan mereka. Mereka telah membahas sebagian problematika ilmu kalam itu pada tahun-tahun pertama abad kedua Hijriah. Mereka membahas secara filosofis hal-hal yang tadinya belum diketahui. Melalui metode filsafat, mereka membentuk suatu pemikiran filsafat yang berkonsentrasi membahas masalah Tuhan, alam, dan manusia, yang merupakan filsafat Islam itu. Mayoritas Mu'tazilah memegangi pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu berasal dari manusia itu sendiri, karena terkadang perbuatan-perbuatan itu mengandung aspek kezaliman dan dosa, padahal mustahil Allah berbuat zalim. Sebab Allah telah mengutus Rasul dan memberi berbagai taklif atau tugas keagamaan, di mana keadilan tidak mungkin menghisap kecuali terhadap apa yang mereka perbuat. Secara lebih jelas, aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia, serta adanya hukum alam atau sunatullah yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, dalam pandangan Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berlaku dalam jalur hukum-hukum yang tersebar di alam semesta. Mu'tazilah membagi perbuatan manusia menjadi dua klasifikasi, ikhtiriyah dan idrirar. Perbuatan ikhtiriyah adalah tindakan-tindakan yang dituju akal manusia dengan berdasarkan pada pengetahuan kehendak. Perbuatan-perbuatan jenis ini merupakan alasan bagi taklif seperti sholat dan puasa. Sedangkan perbuatan ikhtidar adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari kehendak manusia, seperti api membakar dan menggigil ketika kedinginan. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Lisa Carmelia. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Zainal Abidin. Aliran Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah karena percaya pada kemutlakan kekuasaan Tuhan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata adalah kekuasaan kehendak mutlaknya dan bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lainnya. Mereka mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya. Ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sandaran oleh aliran Asy'ariyah untuk memperkuat pendapatnya adalah ayat 16 surat Al-Buruj, ayat 99 surat Yunus, ayat 13 surat As-Sajdah, ayat 112 surat Al-An'am, dan ayat 253 surah Al-Baqarah. Ayat-ayat tersebut dipahami Asy'ariyah sebagai pernyataan tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Kehendak Tuhan mesti berlaku. Bila kehendak Tuhan tidak berlaku, berarti Tuhan lupa, lalai, apalagi lemah. Ini adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah. Perbedaan antara Asy'ariyah dan Jabariyah ialah menurut Jabariyah tidak ada kudrat bagi manusia dan tidak ada pula iradah dan tidak ada perbuatan. Sebaliknya, menurut Asy'ariyah, manusia punya kudrat dan memiliki perbuatan serta punya iradah di mana perbuatannya bersandar kepadanya. Aliran Maturidiyah. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pemisahan ini karena adanya perbedaan keduanya dalam menentukan penggunaan akal dan pemberian batas
terhadap kekuasaan mutlak Tuhan, karena menganut faham free will dan free act, serta adanya batasan kekuasaan mutlak Tuhan. Maturidiyah merupakan salah satu sekte ahli sunnah wal jamaah yang tampil bersama Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan oleh aliran dan pemikiran yang sama. Para pengikut aliran Maturidiyah, seperti halnya orang-orang Asy'ariyah, memegang teguh teks-teks agama al-Ma'syur. Karena seperti halnya orang-orang Asy'ariyah, mereka adalah kaum salaf. Sebagai contoh, mengenai problematika ketuhanan, mereka meneguhkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dari segala yang temporal. Demikianlah presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita selesaikan presentasi pada hari ini di kelompok 11. Jika kami ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.